Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, Indonesia ya sekarang sedang melakukan proyek pemindahan ibu kota negara yang tadinya di Jakarta, sekarang akan berpindah ke Provinsi Kalimantan. Tapi ya, itu adalah proyek yang bukan biasa-biasa dicadangkan atau dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Pasti beliau mempunyai alasan ya, bukan senang-senang itu nak pindahkan ibu kota. Kalau tak silap, dulu juga di Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Tetapi karena padatnya dan mungkin ada alasan yang lain, maka ibu kota dipindahkan ke Putrajaya, ya kan? Tapi ya, kita kembali lagi ke topik. Tapi Indonesia ini dipindahkan ibu kotanya itu ke Kalimantan. Yang pernah saya baca artikel ya, informasi satu tuh puncanya karena ya diramalkan Jakarta akan tenggelam ya kan, dan sekarang ini banyak juga ya video-video yang tersebar di mana aras air laut itu lebih tinggi dari daratan, jadi seperti kuali gitu kan, air laut di atas dan daratan itu lebih rendah lagi. Hanya dibatasi jembatan, tembok ya. Itu artikel yang pernah saya jumpa dan saya baca di mana saya sudah lupa. Tapi pasti punya alasan lagi lah yang lainnya Pak Jokowi kan. Oke, tetapi dengan proyek pemindahan ibu kota ini ya, IKN ini ternyata mengundang satu media yang dari luar negeri tuh ya, media asing yang mengatakan proyek IKN ini berantakan pemirsa. Wow. Sembarangun ini ya kan, sembarangun. Ini nampaknya selepe sekali nih media asing ini ya kan. Dibilang di situ ya, di judulnya ini, media Amerika sebut proyek IKN berantakan, Jokowi alami apa ini. Itu. Jadi kan kalau belum lagi siap ini ya ibu kotanya, IKN ini sudah dipandang selepe nih sama orang asing ini ya, sama media asing. Oke, jadi ada dua orang ya yang memang saya suka sekali kalau mereka ini membuat diskusi secara online begitu. Jadi kita juga bisa belajar public speaking, dan juga mereka mengeluarkan wawasan-wawasan yang saya ini tidak pernah ketahui begitu kan. Jadi apa menurut pendapat Abang Rocky Gerung tentang media Amerika ini yang mengatakan proyek IKN ini berantakan? Haredang ini ya kan. Serambangan aja nih ngomong begitu ya kan. Oke, kita akan dengar langsung aja ya pendapat dari Abang Rocky Gerung berikut ini. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Rocky Gerung. Yuk kita simak. Asik nih, kita belajar politik secara gratis. Halo Bung Rocky, kita lanjutkan, kita ngobrol-ngobrol soal politik. Beberapa hari yang lalu kita membahas soal pernyataan Pak Jokowi yang menyatakan bahwa investor di IKN itu oversubscribe. Bahwa kan kemudian kepala otorita bilang bahwa 21 negara Uni Eropa juga tertarik untuk investasi di IKN. Tertarik ya, bukan investasi gitu. Tiba-tiba hari ini kan saya kira ini Anda kirim ke saya tadi, ini beritanya dari Bloomberg ya. Dia menyebutkan di sini judulnya aja ini menurut saya udah keterlaluan nih Bloomberg ini. Ambitious plan to build Indonesia a brand new capital city are falling apart. Saya bilang kalau falling in love sih oke. Ini kan ini falling apart. Falling in love. Jadi hancur berantakan kan jadi berat ini. Ini Bloomberg loh, ini media ekonomi ya. Ya itu artinya orang disuruh milih percaya keterangan Pak Jokowi atau percaya pada suara investor asing yang biasanya
didengarkan oleh Bloomberg gitu kan. Jadi kalau Jokowi bilang investor akan masuk ke Indonesia tuh, lalu Bloomberg bilang enggak, itu IKN itu udah hancur berantakan, falling apart. Investor anggap bahwa ya Bloomberg yang benar. Kenapa? Ya karena suara Bloomberg itu suara investor yang menganggap Jokowi itu bohong. Jadi investor asing bilang begini sebetulnya, Pak Jokowi lu jangan ngaco lu. Besok lu denger ya suara kita tuh. Nah, itu yang disuarakan oleh Bloomberg hari ini kan. Jadi oversubscribe, ngapain oversubscribe itu? Jadi Pak Jokowi juga, itu bahayanya kalau Pak Jokowi dengar para pembisik tuh. Pak Jokowi langganan Bloomberg aja, jadi tahu bagaimana keadaan dunia, investor asing itu apa poin tentang Indonesia tuh. Kan semua orang menganggap bahwa dunia nggak ada yang ingin investasi di tempat yang potensial krisis politiknya tinggi itu. Mending dia simpan duitnya aja tuh sebagai cadangan untuk musim dingin depan misalnya, daripada investasi di Indonesia yang secara ekologis berbahaya, secara politik bisa berantakan. Bahkan Bloomberg kasih semacam insinuasi bahwa itu di negeri di pulau rainforest itu artinya itu ada masalah lingkungan tuh, bahkan seluruh kebijakan itu udah falling apart. Jadi terlihat bahwa tentu Sri Mulyani langganan Bloomberg dan dia nggak tahu mau jelasin apa pada presiden. Kan kalau orang terjemahkan itu dikasih ke meja presiden, presiden akan panggil Ibu Sri Mulyani atau Menko Perekonomian. Ini apa? Apa artinya falling apart? Itu artinya investor udah jatuh cinta pada Indonesia, falling apart. Karena itu jadi masalah lain kan. Jadi mungkin juga iya Pak, betul investor itu falling apart. Artinya mereka akan datang bergembira masuk ke Indonesia. Lalu Pak Jokowi mungkin diterangkan oleh Gibran yang pasti membaca Bloomberg juga nggak begitu Pak. Itu artinya udah berantakan, kita diledek Pak. Jadi problem kan. Jadi sekali lagi Pak Jokowi dengan segala hormat, tahan dulu kegairahan palsu itu, kegairahan yang dibisikkan oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda tuh. Nah ini saya justru kasih kritik nih, bukan kasih cacian nih pada Pak Jokowi, karena 2 jam lagi nggak boleh kita kasih cacian tuh. Jadi sebetulnya persoalan IKN ini adalah persoalan berdimensi lapis. Satu soal lingkungan, satu soal sustainability kebijakan, yang dua adalah soal pergantian presiden Indonesia. Investor asing memantau pertama. Kalau lingkungan oke, dia bisa sulap itu dengan bayar pajak lingkungan. Kalau soal sustainability ya mungkin enak tuh dikasih 160 tahun. Tetapi kalau terjadi goncangan politik di Indonesia berantakan semua. Itu yang dihitung oleh investor asing. Nah Pak Jokowi nggak menghitung itu karena dia menganggap IKN itu paralel dengan sustainability politik yang akan dia pimpin atau minimal orang yang akan dia tunjuk untuk memimpin itu. Sementara Ganjar udah kehilangan pamor di situ tuh. Pak Prabowo ada problem karena ternyata Pak Prabowo punya tanah di situ tuh. Dan itu yang dilaporkan juga oleh Bloomberg atau pers internasional, dikutip oleh pers nasional. Jadi bayangkan misalnya Pak Jokowi nggak punya pengertian kritis terhadap rencana dia sendiri. Kenapa? Karena dia ditimbun oleh ambisi dia sendiri untuk melihat IKN itu sebagai artefak dia nantinya tuh. Itu bahayanya tuh kalau presiden kurang punya kapasitas untuk menimbang-nimbang seluruh faktor. Ya. Ini kan saya selalu mencoba, ya bukan disebut sebagai devil advocate, tapi saya coba lihat dari sisi positive thinkingnya. Saya kira ini kan Pak Jokowi kan nggak mungkin lah mengikuti pergerakan berapa investor yang masuk dan sebagainya. Pasti Pak Jokowi hanya dapat masukan saja dari para pembisiknya gitu, menyatakan wah ini Pak ini investornya naik 2 kali lipat, ini oversubscribe Pak gitu ya. Ada yang mungkin menyatakan gitu, tapi mungkin ada kelanjutannya gitu yang Pak Jokowi hanya lihat dari sisi angle yang oversubscribe-nya saja gitu. Tapi kalau misalnya begitu if gitu saya berpikir begitu Rocky. Jadi itu sebetulnya kira-kira yang diterangkan oleh orang kayak Bahlil. Oh, Pak ini yang ngantri banyak betul Pak nih. Tetapi mereka minta Pak, Bapak tuh 3 periode. Kan begitu. Ya. Maksudnya. Tapi buat investor asing yang nggak ada pikiran itu kan kalimat disambungkan oleh Bahlil sebetulnya tuh. Maka Presiden Jokowi langsung rumuskan bahwa hanya kalau saya bisa memimpin 3 periode, maka IKN akan bagus sekali sampai 2045. Oleh karena itu perpanjang terus masa jabatan saya, karena nanti akan ada oversubscribe. Nah itu sebetulnya di psikologi Pak Jokowi itu dimain-mainkan oleh para dungu di sekitar dia, sehingga Pak Jokowi ikut jadi dungu membuat kalimat. Karena orang anggap ini presiden kok dungu sekali bikin kalimat itu. Artinya tadi saya terangkan tuh, dungu artinya
gagal menalar secara sound, secara bermutu gitu. Kalau ada nalar, nggak mungkin Pak Presiden bilang ini oversubscribe. Pak Presiden bilang ini oversubscribe, tapi dengan kondisional yang nanti akan memberatkan. Karena itu hati-hati ya bangsa ini. Itu baru pinter. Jadi itu intinya sebetulnya. Bukan kita nggak menginginkan investor nggak masuk, tapi investor juga punya kalkulasi, terutama kalkulasi politik. Investor tiap hari lihat pergerakan Anies yang makin lama makin marak di mana-mana. Lalu mereka berhitung tuh, bisa nggak kita dekati Anies supaya dapat IKN? Anies belum kasih poin dan rakyat menuntut Anies batalkan IKN. Investor mundur lagi akhirnya kan. Jadi hal-hal begituan yang kalau kita ajarin kan kita masukin dalam war room, lalu semua variabel kita taruh di situ. Kita ingin bantu Pak Jokowi untuk berpikir rasional di akhir masa kepemimpinannya supaya ya adalah sedikit yang masuk akal yang ditinggalkan Pak Jokowi. Tapi itu kelihatannya nggak mungkin lagi. Karena makin lama lingkungan Jokowi makin eksklusif, nggak bisa disentuh oleh akal sehat lagi. Ya, ya. Dan padahal kalau saya baca ini ya, di teasernya itu ya, Bloomberg ini lumayan oke loh, karena dia menyebutkan bahwa sebenarnya profil internasional Pak Jokowi itu sedang tumbuh lah ya, Indonesia ini sedang tumbuh. Tapi gara-gara persoalan ambisi proyeknya di domestik itu membuat dia berantakan. Dan saya membayangkan ini maksudnya tentu saja Pak Jokowi jadi diketawain gitulah oleh kolega-koleganya di negara-negara lain, terutama di G20 gitu. Lu ngapain sih, lu udah jadi tuan rumah G20, oke, secara pelaksanaan juga bagus, sukses, seremoninya bagus gitu. Tiba-tiba kemudian bikin pernyataan soal kemarin mau ngebit ke Piala Dunia di IKN, kemudian bicara soal oversubscribe, mengklaim bahwa negara-negara Uni Eropa mau investasi di situ, itu kan membuat mereka jadi ketawa-ketawa gitu. Itu namanya bonafiditas, itu istilah intinya bonafiditinya itu hilang akhirnya. Kan mestinya beliau Pak Presiden itu berhenti aja, sudah memimpin G20, interpretasi macam-macam tapi oke. Dan dalam keadaan COVID Indonesia bisa menyelenggarakan G20, itu artinya walaupun MOU masih belum bisa diikat secara bisnis, tapi ada potensi itu. Mestinya beliau ngomong begitu aja. Tapi dari G20 dia pergi ke GBK, maka turun lagi gengsinya kan. Ngapain pemimpin dunia G20 masih belusukan di antara panitia GBK itu yang isinya nggak jelas tuh. Dan akhirnya terbongkar bahwa itu GBK itu semacam tempat untuk membujuk Jokowi untuk memperpanjang 3 periode dan melakukan hal-hal yang berbahaya bagi demokrasi, yaitu menghukum orang. Kalau bisa kita gebuk di lapangan, kalau nggak bisa kasih hukuman. Lalu Jokowi bilang, oh iya itu ya contohnya ya. Jadi kelihatannya Pak Jokowi itu nggak paham bahwa dia itu sebetulnya maksimumnya atau maksimnya, optimumnya udah ada di G20, ngapain turun ke GBK? Dari G20 ke GBK itu artinya dari langit ke-7 turun ke gorong-gorong ke-8, kan jauh sekali itu kan. Jarak etisnya tuh. Iya. Ini kan sebenarnya soal-soal begini akhirnya muncul di media internasional kan sudah seperti itu kita prediksi lah. Begitu kita kan muncul headline di media Indonesia soal oversubscribe 2 kali lipat, kita tinggal menunggu saja. Ini baru Bloomberg gitu. Kita belum lagi yang lain-lain, nanti mungkin dari media tetangga, New Street Times atau apapun udah mulai bermunculan. Dan saya kira yang mesti kita ingatkan sekali lagi bahwa bagaimanapun juga Anda boleh tidak suka, Pak Jokowi itu adalah presiden Indonesia dan itu adalah wajah Indonesia di dunia internasional. Ya itu yang kita kritik. Jadi kalau bilang kok jadi dungu presidennya, demi kita untuk melindungi beliau dari tatapan internasional yang juga menganggap ini presiden dungu kan. Ya. Kan itu yang salah bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mungkin baca seluruh figur, seluruh statistik internasional. Jadi orang-orang di sekitarnya itu mengkondisikan presiden kita jadi dungu. Di mana? Di mata internasional. Kalau di mata kita oke lah ada KUHP. Tapi bagaimana mungkin KUHP menjerat Bloomberg? Bloomberg kan bilang ini dungu nih orang nih, oversubscribe tapi falling apart kan. Jadi kita justru ingin proteksi di dunia internasional, janganlah presiden kita itu diolok-olok oleh pers asing, karena KUHP kita yuridiksinya nggak mungkin melampaui Batam. Keluar Batam itu udah yuridiksi financial market internasional yang diatur oleh statistik atau pemberitaan headline 2-3 orang yang ngopi di Singapura. Jadi itu intinya sebetulnya, kalau mereka paham, kita ingin lindungi presiden kita dari olok-olok internasional, itu intinya tuh. Bukan kita mengolok-olok beli. Kalau kita mengolok-olok Pak Presiden ya karena kita pilih dia. Tapi kan nggak ada hak internasional untuk mengolok-olok presiden kita kan. Sebagai negara kita tersinggung tuh.
Tapi menteri-menteri itu nggak ngerti bahwa justru masyarakat sipil FNN selalu kasih kritik yang mereka anggap hinaan, padahal ini kritik supaya jangan sampai kita degrading, diturunkan martabat sebagai bangsa karena punya presiden yang under capacity kan, itu intinya. Ya. Dan ini kita juga ingatkan DPR karena kan sekarang ini mereka sedang membahas revisi undang-undang IKN juga yang salah satu poinnya yang paling banyak disoroti itu, dan itu dikatakan langsung oleh Menteri Bappenas, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa, bahwa mereka minta agar direvisi dari soal kepemilikan, ya mereka yang membeli atau investasi di sana akan dapat lahan berupa kepemilikan, dan itu jelas dikatakan bahwa itu untuk mengakomodasi investor. Ini bagaimana mungkin negara didrive oleh investor gitu. Yang disebut national pride apa kalau begitu kan? Dia disebut endorsement power Jokowi akhirnya hilang kena diolok-olok dengan cara semacam itu. Jadi kalau kita bayangkan misalnya ini masih ada waktu 1,5 tahun misalnya, bisa nggak profil Pak Jokowi dirawat ulang? Bisa, tapi bukan oleh perawat yang sekarang itu, bukan oleh kabinet yang sekarang. Pak Jokowi ambil langkah lah, reshuffle semuanya, ganti dengan LSM aja tuh. Karena LSM banyak yang otaknya bagus, cara berpikirnya global, mampu untuk bikin negosiasi dengan internasional, ganti aja. Nggak usah pakai partai politik, partai politiknya busuk semua, ngapain? Jadi Pak Jokowi balik pada sinyal pertama bahwa dia ingin kabinetnya itu bukan datang dari partai politik yang hanya mampu mengeluk-elukkan lalu mengolok-olok di belakangnya kan. Kan Suharto Monoarfa juga akhirnya mengatakan bahwa ya mau bikin apa kalau begitu. Nggak mungkin Suharto Monoarfa setuju bahwa 160 tahun itu dalam otak dia. Suharto Monoarfa orang pintar, anak ITB yang logikanya bagus, kan nggak mungkin. Jadi dia cuma berkeluh kesah. Demikian juga menteri-menteri yang lain sebetulnya berkeluh kesah. Tetapi inner circle Pak Jokowi menganggap bahwa itu mereka setuju tuh diperpanjang, mereka setuju tuh dijual negara ini. Itu yang berbahaya kalau kepala negara menjual negara untuk ibu kota negara yang belum yang nanti dimiliki negara lain kan. Jadi soal-soal semacam ini sebetulnya simple. Tetapi semua merasa bahwa ambisi Pak Jokowi harus dijaga bagus supaya menteri-menteri ini masih bisa bertahan. Demikian juga anggota DPR. Kalau diperpanjang itu artinya nggak perlu keluar uang kampanye, udah duduk lagi di kursi itu dengan gaji ratusan juta per bulan. Jadi ini soal yang betul-betul dangkal, pragmatisme yang sangat dangkal. Ya. Oke, saya senang sekali Bung Rocky karena kali ini ngobrol Anda tentang Pak Jokowi itu Anda banyak sekali memberikan saran-saran kepada Pak Jokowi dan ingin memproteksi Pak Jokowi gitu, karena bagaimanapun Pak Jokowi pasti dia akan mungkin selamanya berkuasa. Katakanlah kalau bisa memperpanjang masa jabatannya, itu pun juga berapa lama sih? Pasti akan ada akhirnya itu, dan kita perlu selamatkan Pak Jokowi gitu ya, karena kita tidak ingin ada tradisi para presiden-presiden kita itu dipermalukan gitu setelah masa jabatannya berakhir. Kita tentu saja ingin mereka tetap dalam posisi yang terhormat, dan karena itu kehormatannya harus kita jaga. Dan kesenangan kedua saya karena Anda menyampaikan ini karena baru saja kan disahkan oleh DPR KUHP pidana. Jadi dengan begitu saya nggak mikir-mikir terus setiap kali berdiskusi dengan Anda. Ya, nanti kalau akhirnya saya ucapin hal-hal yang kena delik, bilang refer pada 20 menit sebelum KUHP itu. Jadi kita mesti simpan cadangan supaya kita nggak kena oleh undang-undang dungu itu memang undang-undang dungu sebetulnya kan. Jadi sebelum dia masuk lembar negara, mari kita maksimalkan kritik kita dalam upaya untuk menjaga jangan sampai Republik ini berantakan. Jadi sebetulnya itu jangan sampai Jokowi jangan sampai falling apart. Berantakan itu. Jadi sekali lagi itu bagian dari partisipasi FNN untuk menjaga Republik ini supaya tetap sehat. Yes, dan kita terkawal semuanya dengan 0% ya. Ya, ini dia nih ya Pak Jokowi 0%. Oke. Cukup membagongkan itu media asing itu ya. Intinya kalau saya nilai mereka itu tidak ingin Indonesia maju, ataupun mereka iri dengan kepakaran Pak Jokowi yang satu orang bisa merangkap semuanya, bisa jadi ketua G20, lalu terjun lagi ke GGBK ya kan. Kalau ditanya pendapat saya pribadi ya, jadi apakah Borunaga setuju Pak Jokowi mendapatkan
jabatan 3 periode, saya orang paling depan. Ya, karena saya memang kagum dengan beliau. Dengan apa tindakan beliau yang memang membangun Indonesia. Yang tadinya seperti ini, kedepannya menjadi lebih baik. Kita lihat di Provinsi Papua yang dulunya tidak ada fasilitas yang diberikan, semenjak kepemimpinan Pak Jokowi sudah ada jalan tol, ya. Terus sudah internet 4G sudah masuk ke sana. Itu satu kebaikan. Itulah dimana ramai ya rakyat Indonesia, apalagi bagian timur tuh sangat menyukai Pak Jokowi. Karena di kepemimpinan Pak Jokowi ini bagian timur sangat diperhatikan dalam segala hal. Jadi itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini ada unsur-unsur sebenarnya dari orang-orang media asing itu. Kalau menurut saya mungkin mereka ini ya ada unsur-unsur yang ingin membuat semangat ya kepercayaan diri Pak Jokowi itu melemah untuk membangun IKN. Sebab ramai juga investor yang sudah tertarik untuk masuk ke dalam IKN. Ya, jadi inilah kita sebagai rakyat Indonesia, tak kira lah ya orang atas atau rakyat biasa itu seharusnya kita protek dengan Pak Jokowi. Untuk Pak Jokowi kan kita harus menyokong ya, membantu beliau. Jangan kita olok-olok dengan yang menyebutkan utang ini, utang itu. Segala utang yang terjadi itu kan untuk pembangunan Indonesia. Dikirain juga mau bangun jalan tol itu boleh jual gigi apa ya? Saya terkadang geram ya kalau ada yang orang-orang rakyat Indonesia itu yang memperlekehkan presiden sendiri ya, yang selalu sibuk mengatakan negara banyak utang. Negara mana yang nggak banyak utang coba? Geram saya. Tapi terima kasih ya untuk Bang Rocky Gerung. Saya suka sekali dengan wawasan beliau yang ya seperti kita tahu ya pasti ada pro dan kontra atas apa pendapat beliau, tapi ini kalau kita nilai beliau memang sangat mencintai Indonesia. Beliau protek presiden kita agar tidak diolok-olok oleh orang asing, oleh media asing. Membagongkan sekali nih. Enak aja dibilang berantakan, belum juga dimulai sembarangan. Antar kalau udah selesai, duluan dia. Ya kan, nomor 1 pengen yang luas-luas itu lahan diambil begitu ya kan. Jadi begitulah ya pemirsa, saya berdoa ya siapa saja nanti presiden yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia, ya semoga seperti Pak Jokowi yang mempunyai pikiran yang selalu membangun Indonesia begitu. Tapi di lain sisi beliau juga tidak menyampingkan hak-hak rakyat Indonesia. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.